Jadi teman-teman di sini mungkin sudah tahu dengan film Pengabdi Setan yang beberapa hari lalu atau lebih kurang 3 hari lalu ya tayang, dan sekarang sudah tanggal 6 Agustus. Nah, di situ langsung viral nih, langsung viral, langsung heboh. Lokasinya berada di salah satu rumah susun terbengkalai yang katanya konon nih sudah terbengkalai lebih dari 15 tahun, antara 15 tahun atau 20 tahunan gitu. Di sini saya bersama tim saya, Andre, dan ada salah satu teman Andre juga yang ikut, Bang Agung. Nah, dia dari Lampung, coba pengen ikutan juga nih. Ada apa sih di gedung terbengkalai itu? Benarkah ini gedung angker? Dan katanya juga ini keangkerannya, maksudnya makhluk-makhluk yang berada di dalamnya itu dia mulai beraktivitas dari asar, dari jam 3 sampai jam 6 menjelang isya lah, jam 7 gitu. Jadi kalau malam itu katanya nggak terlalu serem sih, justru yang serem itu sorenya. Maka saya bersama Andre dan Bang Agung kita putuskan buat coba cek ombak, cek lokasi nih ceritanya, dengan ke lokasi langsung seperti apa tempatnya, keangkerannya, kita pengen tahu. Oke teman-teman semuanya, subscriber Jejak Backpacker. Jadi kali ini kita bakal mau berkunjung ke mana itu, gedung atau apartemen terbengkalai buat syutingnya Pengabdi Setan 2. Nah, di situ juga sebenarnya udah ini nih, dari jalan juga kita udah deg-degan. Udah dapet nggak? Soalnya feel-nya ini dapet banget nih film. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu bentuk gedung bangunannya yang berada di lokasinya berada di Bilangan, Bekasi, Jawa Barat ya. Saya belum mau menyebutkan ini namanya, takut nanti tambah viral gitu. Nah, bagaimana keadaan di dalamnya, bagaimana di luarnya, lingkungan orang-orang sekitarnya bakal kita kulik. Ya, apakah kita berhasil masuk ke dalam gedung tersebut ataukah ada drama-drama lain? Pokoknya tonton terus. Itu tuh. Mana? Kali. Itu pasarnya tuh. Oh iya. Oh itu. Iya, itu kelihatan dari jalan ya. Gung. Iya, kayaknya itu. Beneran. Iya itu kali ya. Soalnya pasarnya sebelah kanan. Lagi persiapan mental tuh. Terus anjay. Persiapan mental dulu lah. Ini selama ini gua nggak oh iya tuh kayaknya towernya itu tuh. Oh iya benar. Rumah rusun berarti. Rusunawa. Siap Gung. Siapkan mentalmu. Ternyata beneran ya. Lu aja baru tahu kan ternyata di situ tempat. Jalannya lewat mana ya? Motor dulu berarti. Sana. Bentar lagi kita mau sampai. Di situ gua kira nih setelah jembatan flyover tol itu gua kira itu pasarnya, ternyata salah. Nah, gua udah belok, akhirnya muter lagi. Tahu sendiri jalanan di Kalimalang. Nah, gua boleh ya sebutin Kalimalang ya. Untuk pasarnya sendiri cari tahu, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu dari TikTok atau dari konten-konten kreator lain yang sudah menyebarkan lokasi gedungnya di mana gitu. Tapi saya nggak mau ngasih tahu itu gedung berada di mana. Iya, kita udah sampai lokasi ini Bang ya. Iya, ini gedungnya udah sampai. Kita bakal pembuktian. Bukan pembuktian maksudnya. Penelusuran. Menelusuri dikit-dikit lah. Tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Kalau memang kita nggak boleh masuk, ya sudah. Tapi kalau emang boleh masuk, alhamdulillah.
nyampe sana itu sekitar jam setengah 6 sore. Nah, nyampe, cet, kita parkir nih ceritanya. Parkir, tapi sebelum parkir itu gua udah denger ada seorang bapak-bapak itu teriak-teriak. Usir katanya, usir. Nggak boleh katanya kayak gitu. Keramaian kayak gini apa? Kayak gitu. Dia teriak-teriak nggak jelas. Dan gua turun nih ceritanya. Gua turun dari mobil. Si Andre sama si Agung ada di dalam nih ngamerain ceritanya. Jadi gua nanya lah sama seseorang yang ada di situ. Pak, ini boleh masuk nggak? Tapi si bapak ini datar nih kayak gini. Nggak boleh mas, itu tadi itu orangnya yang punya itu lagi ngamuk-ngamuk. Karena dari tadi siang ini ramai terus, nggak ada sepi-sepinya. Ini lokasi katanya gitu. Oh gitu ya pak. Oh, oke deh. Lemes dah akhirnya gua balik lagi ke mobil. Lemes, wah ini emang sih jarak dari rumah ke situ tuh nggak seberapa jauh, sekitar 15 menit udah nyampe sebenarnya. Balik lagi ke mobil. Aduh, nggak bisa Andre, gue bilang gitu. Kita kayaknya nyari waktu lain nih, gitu kan. Nah, terus si bapak yang marah-marah dengan mobilnya terlihat mobil bagus lah, Harrier apa-apa gitu mobilnya. Terus dia kayak muter ke belakang mobil kita nih, set gitu. Tapi kita tetap tutup, nggak buka jendela gitu kan. Nah, akhirnya udah bapak itu pergi, kayaknya udah keluar tuh dari pasar. Gua balik lagi, maksudnya muter balikin mobil buat ke parkiran yang ada di dalam. Oke. Jadi Kita coba masuk ya. coba masuk bang ya. Jadi soalnya ada mobil hitam udah masuk ya. Iya. Jadi kesempatan. Wih, bismillah lah ya. Semoga aja. Oh ini bang. Lantai 1 tuh Mana? masih banyak, masih dihuni. Orang pada nyari ini semua kayaknya deh. Tuh. Oi, cuy. Rame cuy di sini cuy. Siapakah orang-orang ini? Rame cuy. Di sini ya. Di mana ya? Sini ini. Ya rokok, nggak ada rokok lagi sulit. Gimana pak? Sini aja. Bang, jangan bang, agak mundur aja bang. Jadi biar ngambil gambar enak. Oh masih ada yang huni bang ya? Masih kan lantai 1, lantai dasar tuh masih ada. Gimana? Turun? Turun lah. Di sini nggak turun. Jadi kita sekarang sudah berada di lokasi rumah susun syuting Pengabdi Setan 2. Nah, di sini juga emang ya kata yang viral di TikTok atau di sosial media itu banyak yang beredar kalau lantai 1 sama lantai 2 aja, lantai dasar sama lantai 1 ya. Kenapa? Yang diisi. Yang diisi? Jadi masih ada penghuninya gitu, maksudnya udah dipakai buat perkantoran pasar Sumber Arta ini kayak gitu. Tapi kalau untuk malam gue juga nggak paham deh. Nah tapi kata yang beredar juga ini aktifnya manusia bukan manusia, maksudnya makhluk halusnya itu aktif dari jam 4 sore sampai menjelang maghrib atau sudah maghrib gitu. Hah? Mau? Abang mau masuk? Hah? Boleh. Ayo kita bareng. Juga pengen nyoba masuk. Tapi tadi kenapa ada Enggak sih, orangnya udah pulang. Tadi ada
nih, tahu saya kayak mangkat itu apartemen yang gagah dari saya SMP. Boleh, ayo kita coba. Coba ayo, yuk. Oke. Ayo. Kita coba ya. Yuk, kita coba apakah boleh masuk apa enggak. Kita ajak dulu. Udah disambut lagi lah ceritanya sama si bapak. Dia lagi nggak berpakaian security. Nama beliau itu adalah, sebutin nggak ya? Inisial aja ya, AM. Jadi Pak AM ini udah bilang, Mas, tapi baik sih, orangnya baik. Dia sangat ramah walaupun dia agak tertekan karena habis diomelin sama si bapak yang tadi, si bapak yang punya gedung itu, katanya. Mas, maaf ya, kasihanin saya, katanya gitu. Saya yang jadi kena karena ulah orang-orang yang pada rame, yang antusias buat penelusuran atau buat foto-foto, ngajak keluarga, ngajak ini, mobil parkir di sana rame kan. Dia sampai mohon, ya kalau bisa jangan Mas, katanya, besok-besok lagi aja. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa lihat videonya. Tapi mohon maaf, ini karena videonya ini kita agak ngumpet-ngumpet buat ngambil. Mohon maaf nih Bapak AM ya, kita terpaksa ngumpet-ngumpet. Tapi suara atau apa nggak kita terlalu tegesin banget ya, agak diperkecil aja. Nah ini videonya, penampakan videonya kita diusir. Konotasinya diusir secara halus ya. Oke, kita simak aja baik-baik. Timingnya pas bosnya lagi marah-marah. Iya. Gimana? Aktif ini gue ngumpet-ngumpet anjir. Jadi nggak boleh. Nah, benar tadi kan yang apa namanya yang kita di situ tadi, yang marah-marah itu yang orangnya yang punya. Jadi si Ginta mungkin berarti udah nggak boleh nih. Tapi nggak apa-apa, di luar doang kan, nggak masuk ini. Tapi nanya warga kan? Nanya warlock. Ada yang mau bersedia? Kelar ini adegan pengusirannya. Pengusiran kita balik lagi ya, sebagai orang yang taat dengan pengusiran, akhirnya kita balik lagi. Tapi dari situ kita nggak mau menyerah begitu aja. Gimana, kata si Andre? Mungkin ini percakapannya ya kali Andre ya. Kita kasih tahu percakapannya nih, balik apa enggak? Biasanya kapan boleh kesini Pak ya? Ya saya kurang tahu dah. Ya. Tahu sendiri kan tadi. Iya benar, nggak apa-apa. Kalau udah kayak gitu saya udah bisa apa kan? Ya kan? Iya. Siap Pak. Ya. Oke, makasih banyak Pak ya. Terima banyak Pak. Iya. Maafin ya. Pak. Yuk. Ya gimana Bang? Ya walaupun hasilnya agak kecewa, Nggak sesuai ekspektasi. ya, ekspektasi. Udahlah, yang penting udah dapet sedikit foto-fotonya. Karena itu yakin sih bakalan rame, bakalan viral. Jadi makanya nggak boleh Ini masuk. Pada masuk lagi nih. Siapa? Ini mobil. Iya. Kan mereka ngelarang kan buat ini. Jadi soalnya juga bosnya juga Duran kan tadi tempat ini ya. dimana? Ini janjian Duran di mana? Tahu. Bang Duran. Ini kita ke kiri dulu aja deh. Kebetulan sebelum balik ini kita udah janjian nih sebenarnya sama teman kita Bang Duran sama Kak Ginta. Jadi Bang Duran ini adalah salah satu ya yang cukup disegani lah di Kota Bekasi ya. Ini dia Bang Duran. Nggak boleh pengabdi setan. Kagak boleh Bang. Kagak boleh. Kemarin gua masuk. Sumpah gua masuk aja. Tadi ada yang punyanya yang datang. Yang punyanya datang. Hah? Yang punyanya datang. Oh.
Ini nggak boleh dulu. Kagak. Hah? Keluar dulu, keluar. Ya udah, gue tinggal buka loh. Bilang aja deh wartawan. Kagak mau. Kamu di sini. Kagak mau. Apa? Tadi ada yang punyanya datang. Ini nggak boleh. Nggak boleh, itu masalah di dalam diusir-usirin. Hah? Diusir-usirin. Oh, Iya. Nah, kalau yang punya ada terus pesan. Ada orang dia bisa marah-marahin juga sama yang punyanya gitu. Udah banyak yang di konten kali ya. Nih Ya, mungkin. itu ada beberapa orang yang mau masuk mau konten. Lumayan. Tapi di belakang sebenarnya kosong, bilang CCTV katanya. Terus kagak ada. Tapi kayaknya emang benar harus dikasih. Iya. Makasih aja. Tapi tadi mungkin ada yang punya kali gitu ya. Siapa yang punya? Tadi ada ya. Iya, Ini Cina. mobil ya Ren. Bawa bapak tua Cina. Mm-mm. Emang dia bilang usir aja katanya kalau emang ini katanya kayak gitu. Iya. Kemarin kita masuk ya situ ya. Iya kemarin kan. Sampai ke dalam. Masuk kira parkir kan. Iya. Di dalam depannya. Enggak, maksudnya masuk ke gedungnya enggak. Agak gila normal. Nah, kalau masuk boleh. Masuk parkir boleh. Boleh. Cuman kalau ke gedungnya nggak boleh. Kecuali tinggal situ. Foto di depan boleh. Boleh. Ya udah beli aja foto dari salah satu. Sewa. Enggak, maksudnya mau masuk ke dalam kita kan. Iya. Oh, boleh. Jadi kita udah sampai mau keluar dari pintu pasar itu, temulah mobil berplat RFP gitu kan. Pas nongol, wih ada Kak Ginta, ada nih, ketemu sama dia. Akhirnya ngobrol lah sebentar di depan pasar ya, depan pasar tapi di dalamnya nih. Kayaknya ya udah ngobrol-ngobrol. Kemarin gue bisa kok, gue langsung masuk, kata si Bang Duran. Iya bang, tapi kita nggak bisa. Tadi kita udah diusir. Katanya si bapak-bapak yang punya itu marah-marah dan mobil-mobil yang ada di sana nih, mobil-mobil pengunjung itu mau ditabrak-tabrakin, katanya kayak gitu. Ya udah ngobrol bentar. Oh gini aja kali, apa mungkin kita kasih pendekatan dulu nih ke mereka gitu. Adalah di situ pas kita ngobrol-ngobrol ada si tukang parkir. Nah, tukang parkir ini kita tanya-tanya sedikit. Iya, sebenarnya karena udah terlalu rame katanya, nggak boleh gitu. Sebenarnya dia nih udah nggak sadar nih kalau udah dikamerain sama si Andres, si kameramen. Akhirnya pas dia ngelihat, wah kamera nggak katanya. Jadi dia jiper juga takut kalau dia di kamera. Mungkin ya takutnya gini. Mungkin dia takut disalahkan nanti kalau misalkan video ini bakalan tersebar dan dia menceritakan kejadian-kejadian yang pernah dialaminya di situ gitu. Kalau udah keramaian kali ya. Bener-bener nggak ada kosong. Lantai satu ada kata buat kantor ya. Tadi boleh masuk, tapi sekarang udah nggak boleh karena ramai gitu. Dia mau masuk, jalannya tuh sore kali. Serem ya. Emang yang datang dari mana aja, Pak? Katanya ada yang dari Tangerang, ada yang Macam-macam. Oh, ada yang dari Tangerang juga. banyak tadi bener banyak banget. Cewek-cewek juga. Dari jam berapa ramenya? Dari jam 10-an bawah. Di 10. Ini kalau ini saat kita pakai datang, ini nggak boleh masuk video udah. Soalnya apalagi udah malam, udah sore udah. Takut. Iya. Memang serem apa? Ya. Iya. Memang serem. Oh saya masih ada bunyi gitu, kalau malam kan lampu dinyala. Kamu dinyalain lampu di luar kan. Udah kosong. Waktu syuting rame dong. Oh, Tapi setan dua. rame sih. Rame. Iya. Banyak orang-orang yang nonton ya. Jalan kita jagain. Jagain sih ya. Iya. Syutingnya tahun kapan Pak? Tahun lalu. Tahun lalu.
gimana Bang Le? Bengong. Ayolah Pak, bisa kali Pak? Bisa kali? Tapi Pak, kalau misalnya kayak gitu nggak kita biar boleh gitu gimana ya Pak ya? Tahu juga sih. Soalnya pasar sih yang larang. But kalau yang tadi itu yang punyanya itu maksudnya punya gedungnya ini Udah masuk ke saham. banget nggak tahu. Itu tiap hari datang. Kalau tanya aja. Nah, kalau pagi lah. Ya, jangan lagi tutup pagi. Soalnya kan kalau udah rame, kalau pagi subuh kan rame. Oh, pagi orang rame. Belanja. Katering kan pagi. Karena kamera kagak mau nih. Akhirnya ya udah kita ngobrol lagi gimana nih. Ya udah kita coba aja di situ kan di depan gedung itu kan di depan maksudnya depan pintu masuk gedung itu ada warung-warung kopi katanya gitu. Akhirnya kita beli kopi aja di sana nongkrong. Nah, atau kita pura-pura belanja ke pasar gitu kan. Tapi kan ngapain belanja ke pasar beli-beli ember gitu kan. Akhirnya coba melipir ke situ. Udah lewat maghrib ya. Udah lewat maghrib. Ya udah kita cari lokasi buat sholat maghrib dulu gitu kan. Setelah sholat maghrib baru kita ke sana nih. Kita coba mendekati si bapak-bapak yang inisialnya AM itu tadi. Pak, sorry Pak balik lagi gitu kan. Iya, tapi emang nggak bisa ya Pak. Iya katanya gitu. Nah pas kita ngobrol itu juga banyak nih mobil lalu lalang. Maksudnya mobil plat Jakarta gitu, bukan plat Bekasi ya. Plat Jakarta itu masuk, mereka ya kelihatan gitu kalau mereka pengen konten di situ, pengen masuk mungkin. Langsung si bapak itu maju lagi dia bro sama mereka itu. Tapi bagus sih respon si bapak itu, maksudnya nggak galak ya, dia nggak galak, dia sopan banget walaupun dia mengusir kita, mengusir tamu-tamu orang yang pengen konten di situ, dia tuh sopan banget gitu. Gue juga kasihan sih lihat bapak itu karena dia juga takut disalahkan juga kan sama atasannya, kasihan gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ke gedung ini mungkin bisa cek ombak dulu lah, cek lokasi dulu, jangan langsung bawa perlengkapan kamera yang banyak karena di situ memang kalau ketahuan kita bisa diusir. Akhirnya ngobrol lagi nih, ketemu sama si Bapak AM ini, mungkin dia agak bingung juga, tadi udah pamitan pulang, ini datang lagi katanya gitu kan, dengan bareng sama si Bang Duran dan istrinya Kak Ginta yang ada di mobil. Terus saya lobby lagi nih, tapi dengan mohon maaf nih kalau kameranya agak goyang-goyang atau gimana bolak-balik ini karena saya make kamera tersembunyi, karena di situ beliau ini nggak mau di kamera, jadi kamera itu harus off semuanya gitu. Jadi si Andre mungkin dia posisi kameranya agak di belakangin gini atau dia agak gini tapi kameranya diarahin gitu. Nah makanya agak goyang-goyang kelihatan tangannya, mohon maaf banget. Terus ya iya nanti mungkin beliau nyaranin kalau hari ini ya mohon maaf katanya nggak bisa, mungkin lain kali kalau misalkan udah ada apa namanya ada waktunya mungkin bisa masuk. Dan dia juga bingung, ini orang-orang nggak bisa masuk, ini kenapa gitu. Gue cerita sedikit tentang gedung itu apakah benar kosong atau enggak. Ternyata gedung itu memang masih difungsikan, tapi untuk di lantai dasar, di lantai 1 itu masih difungsikan untuk kantor pasar ya. Dan ada beberapa mungkin ada orang-orang yang tinggal di sana juga. Tapi karena kita nggak boleh masuk, jadi kita nggak bisa mendokumentasikan suasana di situ gitu. Jadi kalau untuk lampu memang
tetap hidup ya. Nah, yang gua dengar lagi dari beberapa konten kreator di situ memang nggak bisa, kalaupun boleh masuk, kita nggak bisa masuk sampai lantai 7, hanya dibatasi sampai lantai 5. Ada yang bilang jadi di lantai 7 itu memang keangkerannya itu udah setan-setan tuh numpuk lah di situ. Jin segala macam, penampakan itu memang banyak. Seperti yang diceritakan sama si Kang Parkir. Kang Parkir tadi sempet cerita nih, tapi nggak tahu ketangkep apa enggaknya di kamera. Dia cerita memang di situ itu banyak banget hal-hal yang terjadi. Dan di situ juga kita sebenarnya pengen ngewawancarain salah satu warga lokal atau tukang warung yang ada di situ. Tapi memang kesempatannya tadi itu agak ricuh gitu. Karena kejadian si bapak pemilik gedung itu ngamuk-ngamuk. Memang di situ juga pas kita nyampe juga, gua, Andre, Agung nyampe itu juga memang udah apa ya? Gua sendiri orangnya awam gitu dengan hal-hal yang kayak gitu. Masa iya sih gitu. Gedung kayak gitu ada toh rame ini, orang-orang nggak bakalan, maksudnya nggak bakalan ganggu nih si makhluk-makhluk penunggu gedung itu. Coba di situ tuh emang udah masuk aja baru mau parkir itu udah merinding, padahal itu posisinya masih sore jam 5. Itu kita udah dibuat merinding. Nggak tahu deh, mungkin perasaan gua aja kali ya kan, karena nonton Pengabdi Setan. Buat teman-teman juga nih, kalau mau ke sana, maksudnya ke gedung itu, nonton dulu aja mending. Jadi kalau teman-teman udah nonton, gue yakin teman-teman nih yang penakut, gue jamin seminggu nggak bakalan bisa ke toilet sendirian. Pasti minta temenin. Asli nih, film Pengabdi Setan 2 ini bener-bener gokil. Menurut gue gokil banget nih film. Dari make up artis, setan, pocong, mayat itu benar-benar dibuat real. Jadi menurut gua Pak sutradaranya ini si Joko Anwar emang benar-benar kalau bikin film itu nggak pernah gagal. Jadi ini film wajib lo tonton semua. Dan ini gua doain deh, semoga aja film ini tembus di 10 juta penonton, mengalahkan KKN Desa Penari. Karena ini film bagus banget, horor banget, dapat semuanya. Karena di sana sudah 2 kali bolak-balik kita nggak dapet izin, tapi alhamdulillah nih seperti teman-teman yang lihat tadi, kita udah dapet view gedungnya di malam harinya dapet. Kita nunggu sampai jam berapa tadi itu, jam 9 atau jam 10 malam. Akhirnya ya kita balik lagi. Deng 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 deng. Kecewa? Yes, pasti kecewa. Tapi ya balik lagi ke diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Kalau kita mau penelusuran, mau ngonten di tempat-tempat yang mungkin sudah ditunggu atau mungkin ada security-nya, ya kita wajib minta izin. Kalaupun di situ mereka mengeluarkan, maksudnya ngasih nih, oh harus ada biaya masuknya, ya oke, kita bayar aja gitu. Jadi jangan kita langsung selonong boy. Dimanapun kita berada, pasti kita harus izin. Enggak itu di rumah kosong, enggak itu di hutan, enggak itu di mana-mana, pasti minta izin. Pokoknya jadilah warga yang baik buat teman-teman di Indonesia, penonton setia Jejak Backpacker. Pantengin terus Jejak Backpacker dan jangan lupa kunjungi booth Jejak Backpacker tanggal 1 sampai 4 September di Hall B JCC Senayan. Nomor kita ada di J6. Saya tunggu. Oke, JPackers, itulah tadi penelusuran saya bersama Andre, kameramen di Rusunawa film Pengabdi Setan 2. Penasaran dengan Rusunawa itu? Datang langsung aja. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba berkunjung atau mengunjungi Rusunawa Pengabdi Setan 2, mending stop dulu deh, jangan ke sana.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.